Bebek bumbu jamu, one of my signature dish. Ini ada sedikit, saya butuh pahitnya, peach sama rosemary. Punya 4 rasa dalam lidah kita, manis, asin, asam, dan pahit. Next, kita akan makan bakso. Kalau dari awal kita ngerasain rempah. Next ini kita akan ngerasain fresh dan gurih. Nggak terasa makan bebek. Nggak terasa. It's more like beef. Mungkin kasih 1 biji, 6 atau 8 boleh. Disusun di tray dulu, baru habis itu di charge. Jadi tinggal taruh-taruh. Kuahnya nanti di dalam, bentuknya masih partikel, dia nggak halus. Daging lobster sama daging lobster sama udangnya kan kerasa besar. Cuman kalau 3 kan dia simetris tuh, 2, 3. 3 ya. 1, 2, 3. Itu lobster. Tongsengnya sama juga. Nah, tongsengnya ini aja. Ya, saya sajiinnya mushroomnya kalau yang shiitake saya bagi 2, baru dibuat begitu. Nah, terus disiram sama bumbu tongseng yang udah dibuat Mita kemarin. Jadi daknya itu utuh, kamu bagi 2. Dia harus warnanya sama matangnya dari luar sampai dalam. Cuman crispy-nya nanti panasin. Crispy-nya di pan aja, nanti kita bawa induction di pan. Baru habis itu dipotong sisi-sisi, bagi gitu. Saya mau bikin bumbu tongseng jamu, bumbu tongseng sambal paste-nya. Nanti ada sedikit rasa orangey, apple, nanti ada 1 spot kayak paste sambelnya lah. Kayak saya terinspirasi sama itu, bebek binjai. Kan hitam tuh, bebek senja ya. Nah itu, jadi seperti itu. Saya pakai bumbu tongseng, kemudian pakai cabai, jahe, sini. Nah kemudian kan komponimennya dia duck sama sausage. Sausage itu mungkin potong aja barang 1, itu kan 100 gram. Apple dehydrated, lemparin di situ. Jadi saya mau pas dia makan, kok tiba-tiba ada asinnya. Garam. Cabai rawit sama terasi aja. Sehat ah? Udah beban lepas. Ya, hari kedua dengan Chef Ron. Jadi saya bersama Anin, Adinul, Mita, dan Chef Yudi untuk serving Serasa Bali tanggal 30 Oktober. Jadi sebentar malam, nggak terlalu banyak, tapi lebih banyak ngobrol-ngobrol sama chat-chat atau cerita-cerita tentang rempah Indonesia. Nanti saya ketemu tamu dan teman-teman semua dari sini. Dan kita akan serving 4 courses, kombinasi antara Jawa, Bali, dan beberapa daerah di Indonesia untuk spicesnya. Dan ini akan di dining room, jadi kita setting table untuk kita serving areanya. Dan ini menarik karena salah satu hotel yang mau passion untuk buat Indonesian food ya. Dan saya harap semua teman-teman bisa terinspirasi dan beberapa hotelier mau melakukan hal yang sama untuk bisa kembangin makanan Nusantara, Bali, Indonesia. Oke, terus liatin gimana saya prepare, gimana saya masak, dan beberapa nanti akan saya explain atau jelasin apa yang kami akan buat beberapa saat lagi nanti. Oke, see you later. Garam harus lebih banyak dan jangan terlalu jadi dia merah ya, tapi rujak gula merah. Campur biasa, baru habis itu taburin di tray, ratain, baru di oven. Ini karena size-nya kecil besar harus dibagi nih deh. Yang besar 1 sisi, yang kecil 1 sisi. Bebek bumbu jamu, one of my signature dish. Ya. Jadi basicnya bumbu jamu. Kemudian bebek akan dimasak di sini, sudah ada bebeknya. Dan ini teksturnya akan asam, manis, spices. Ya, saya kasih kapulaga, kardamom. Ini kapulaga. Sama seperti nama restoran saya. Kurang dari 1 menit, 30 detik aja.
Ini untuk kunyit asamnya tadi di jamunya, biarin dia bangga sana. Dan setelah bebeknya itu di marinate, ini kurang lebih 40 menit udah ya. Kemudian saya akan rendam lagi dengan pure bumbu asam sama kunyit. Bagian base bawahnya, karena size-nya ada yang besar, ada yang kecil, saya harus pisahin antara yang gede sama yang kecil ya. Karena kita servingnya akan kombinasi nanti setnya. Pure di bawah, kemudian yang partikel kasarnya di atas. Kamu terlalu overcook, matanginnya dia akan pecah. Setelah dia ngikat, baru kamu belah dua. 30 menit sebelumnya misalnya kita lihat sebentar lagi matang, itu harus dicek. Baru bisa di serve. Edible flower-nya di atas ini deh. Di atasnya tomato. Iya, tunggu. Enak, prawn. Enggak, prawnnya enak. Cold. Nanti itu buttery, ada lobsternya, terus ini spicy, terus ini fresh. Itu bagus banget. Tuhan itu udah ciptain kulit jeruk ini indah. Emang indah. Iya, jadi nggak perlu tambahin elemen. Sama kayak kamu misalnya kita semua mau ditambahin elemen apapun udah indah, men. Nggak perlu tambahin yang lain. Jadi seperti kulit jeruk, dimakan begitu aja enak. Quote dari Chef Ron nih, buat teman-teman 4point ya. Siap. Coba. Dikit lagi. Sabar ya. Cara bikin kulit jeruk supaya nggak pahit ya, maksudnya hilang. Pertama, select jeruknya itu yang betul-betul udah matang ya, atau orange. Ini kulit jeruk asli, jadi saya akan serving. Di poach sampai putihnya ini hilang ya. Ini ada sedikit, saya butuh pahitnya, jadi sampai putihnya ini hilang, kulit jeruk itu akan lebih manis. Jadi bukan manis ya, tapi tetap ada pahit, tapi masih bisa edible ya, masih bisa dimakan. Itu supaya kulit jeruk bisa dimakan. Bebek goreng, aprikot, dan kulit jeruk. Enak. Ini apricot glaze nanti untuk sosis. Ya. Udah jadi. Satu elemen nih, ini apricot garnishnya. Glaze, apricot, poach, kulit jeruk. Itu dihitung sini. Nah, pakai wine. Itu dicop, red wine. Red wine-nya pakai aja itu. Coba. Dites bebek. Apa itu chef? Saya dari tadi sama Adinul nggak ngomong apa-apa loh. Saya sama Adinul pegang ini nggak apa-apa Nul tadi ya. Santai aja loh. Santai. Aman sama Adinul. Pas kamu datang langsung, ada apa itu sih? Dibakarnya halus lagi. Dibakar. Api jangan terlalu keras. Nggak boleh hancur casingnya. Pizza man. Bulat tapi nggak sempurna ya. Aromatik. Bagus. Supnya bagus. Jangan sampai dia overcook. Harus pink ya. Ducknya harus pink. Oh, masih dulu. Iya. Kurang. Kuning-kuningnya apa? Peach. Sama itu. Peach sama rosemary. Lurus kan? Gak apa-apa bentuknya, shape-nya gitu. Tapi kan dia punya berdirinya nanti lurus. Oh. Potong kepalanya, bagi dua. Batangnya samain aja size. Terserah. Ini enak banget, Bit. Pedasnya gila.
Mana? Enak loh. Nggak apa-apa, taruh di luar aja nanti dia makin melted kok. Iya, jadi waktu di terakhir plating keluar dari Keluar, freezer. taruh di luar. Nanti kan dia cooling down. Sama pisangnya kan hangat ya, Bu? Iya, pisangnya anget, nanti kan di-torch sedikit. Taruh di Dia, atas. dia kan pisangnya taruh di cool box. Agak sedikit tambahin caramelized brown sugar. Tapi jadinya coklat ya, saya maunya putih. Ram coconut sauce, kayak bikin Tapi ini agak-agak coklat gitu kan kena ramnya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu nanti disiram di situ. Di atasnya ini. Kan tambahin nanti almond flavor di ram coconut sauce itu. Bukan. Supaya sama panjangnya bagus gak? Ini ya harus pendekin, supaya nggak terlalu panjang itu ya. Ya gitu. Iya. Ini button crumble, ini button plum sugar, kan torch dia. Iya. Oke, good. Oh ya, di sini aja 1 titik. 1 titik aja. Iya. Nah, kenal. Iya, nanti kentalin dikit ya. Sekarang aja keluarin, Phil. Iya, gitu ya. Ininya, potong dari sekarang. Nanti kan kalau kamu nanti melted kan masukin aja di chiller. Udah, bagus. Di mana ducknya? Ducknya belum ada. Di Regis. Oke, ini masukin oven 160 set 4 menit. Nah, 180 4 menit. Ya. Berapa ini? Masih ada di depan. Cukup kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, good. Set 180. 180 setting. Sosisnya udah di hotbox, udah dipotong-potong. Potong aja sekarang, taruh di hotbox ya. Kan udah di grill tadi. Potong seperti yang tadi, belum lagi. Kamu ngantuk, kasihan ya? Udah makan? Hah? Kita briefing ya? Tim di belakang bantu untuk plating. Mushroom itu vegetarian, jadi itu full spice vegetarian. Untuk yang tongsengnya. Kemudian saya rasa sih itu nggak diperluin banyak karena saya juga akan banyak explain. Kalau ada pertanyaan, dia bisa langsung tanya. Kemudian yang kedua sama juga, ada baksonya lobster, kemudian ada lobster tail, dan yang dibutuhkan sama. Yang ketiga juga kalau ada stick knife lebih bagus, karena bebek dia lebih gampang. Kemudian sama garpu, saya rasa itu aja cukup. Kemudian yang keempat itu kemungkinan karena dia konsepnya ada ice cream, jadi ada dessert spoon. Ya, oke guys, semuanya teman-teman kita start dinner. Saya akan pakai baju Madya Bali dulu ya. Jadi udangnya ini saya akan pakai dan kita prepare cuma 20 kok, nggak terlalu banyak. Jadi lebih banyak ke interaksi tamu, kemudian lebih banyak bercerita tentang rempah. Dan rempah yang saya akan sajikan malam ini adalah rempah kombinasi antara rempah Bali dan beberapa cara memasak Nusantara di berbagai daerah. Nggak begitu banyak daerahnya, kemungkinan besar saya ambil di Jawa. Ini menarik dan pantengin terus. Ya, bit quite excited, jadi agak sedikit grogi, tapi ya menyenangkan. Oke, see you. Logat Bali ya. Halo. So, selamat datang di 4 Point. Saya jelaskan beberapa makanan. Ini yang kemarin nih. Ya, oke. Favorit makanan yang ke Bali biasanya apa? Babi guling, oke. Kali ini akan beda, nggak babi guling, tapi jadi dari Sabang sampai Merauke itu rempahnya luar biasa dan pemerintah juga lagi gencar-gencarkan rempah Indonesia. Jadi konsep malam ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau biasanya kalau Pak atau saudara-saudara sekalian dengar masalah fusion food, pernah dengar? Dicampurkan antara Western dan Indonesia, pernah dengar? Nah ya, jadi misalnya gaya-gaya Western tapi pakai rempah Indonesia gitu kan. Yang saya lakukan sekarang ini, saya memadukan antara cara di Jawa Tengah dengan rempah Bali. Jadi lebih, karena Indonesia udah banyak banget rasa, jadi saya lebih banyak nyampurin, kayak misalnya di makanan pertama ini luar biasa, cara yang biasa di Jawa Tengah yang kita udah tahu makanan itu, tapi saya tambahkan rempah yang sangat populer di Bali. Dengan metode atau teknik yang pengalaman
yang saya udah lewati, saya coba kombinasikan dalam satu piring. Nah, dari setiap dishes-nya, sayuran, saus, dan semuanya akan saya explain satu-satu. Jadi mungkin kadang-kadang kita makan cuman hanya ngerasain rasa enak, tapi sekarang saya mau ajak sama-sama bahwa makan itu harus dinikmati, dirasakan. Karena dasarnya kita dikasih sama Yang Maha Kuasa punya 4 rasa dalam lidah kita. Manis, asin, asam, dan pahit. Kalau kita makan, kita harus basahin semua kita palet, kita punya lidah kita itu supaya kita bisa nikmatin semua, ada rasa pahit, ada rasa asam, ada rasa manisnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kadang-kadang, oh ya kita cuma makan ice cream, kita cuma nikmatin manisnya aja. Tapi kita nggak mau fungsikan di belakang bagian lidah itu ada rasa pahit. Oh, kenapa kita nggak coba? Ada rasa pahit nggak dari ice cream ini ya? Suka pahit enak. Nah, pahit nggak enak, tapi asam juga ada. Asam gak enak. Yang enak itu balance. Ya. Nah, makanya, tapi dibutuhkan kan pahit itu supaya kita bisa lebih kuat dalam hidup, Pak. Oke, mungkin semua Bapak Ibu dan teman-teman bisa baca menu pertama yang akan kita serving. Tongseng. Bagaimana tongseng menurut pengalaman Pak? Pedas, kolesterol, terus? Bukan sesuatu yang istimewa. Senang sekali hari ini. Hari ini kita makan sehat. Jadi karena sebagian besar, bukan sebagian besar ya, semua tongseng ini kita pakai sayur. Yang saya pakai itu adalah jamur. Nah, saya akan kasih waktu saya untuk 3-4 menit saya akan siapkan. Yang kita buat adalah tongseng, konsepnya itu saya ambil, tetapi kita kembali, ada satu rempah yang namanya rempah wangi-wangian. Rempah wangi-wangian atau rempah wangen itu bisa dibilang nggak terlalu mahal. Yuk, kita plating. Kalau Bapak asap, rasa manis dan gurihnya itu keluar. Mungkin Om pernah dengar atau teman-teman anggur merah? Oke, jadi shallotnya ini, bawangnya ini kita rendam dengan anggur merah. Ada satu elemen merah, biasanya kan pedas, yang ada seperti selai, itu cabai yang saya proses dengan rempah. Ya, ada rasa asapnya. Dan bayangin jamur ini kita nggak pakai garam, kita nggak pakai minyak, kita nggak pakai apa-apa. Tapi kita cuman asap. Surprise gak? Ya, kalau mau pedas. Sekarang kalau udah ngerasain satu masing-masing elemen, teman-teman bisa coba campur semuanya. Itu rahasianya rempah Indonesia. Natural spice-nya itu nggak bikin lidah kita terbakar. Gimana Bang? Saya di selatan, Pak, Nusa Dua. Ada kecil-kecil di dalam sup ini hitam-hitam ini kayaknya ya. Hitam itu terdiri dari rempah wangen, bentuk bumbu genep di babi kulit. Next, kita akan makan bakso. Dan bukan di atau dicampur dihaluskan, tetapi kita hanya potong rata, kemudian kita bentuk dengan rempah bawang putih dan berbagai macam rempah lainnya. Ini konsepnya Bapak bisa makan terpisah. Jadi supaya bisa nikmatin rempahnya satu persatu atau elemennya satu persatu. Meninggalkan budaya. Ya. Kalau dari awal kita ngerasain rempah. Next ini kita akan ngerasain fresh dan gurih. Sedang dari jam 12 siang sampai tadi 4.30 dengan bumbu jamu. Jamu. Dan Bapak nggak akan ngerasain konsep jamunya ini bukan jamu yang minum jamu ya, tapi Bapak cuma ngerasain aromatiknya dalam lidah. Enggak, kunyit asam. Oh. Ya. Disajikan dengan kulit bebek yang kita goreng, kemudian kita jadikan bubuk. Dalam proses crispy dari bebeknya yang kulit bebek. Itu potong sedikit aja untuk bisa apa? Kadang-kadang makan bebek itu kan amis ya, atau kadang-kadang fatty atau berlemak. Itu yang saya bilang tadi di awal bahwa rasa pahit itu bisa menempel. Hilang. Nggak kerasa makan bebek. Nggak terasa. It's more like beef. Teksturnya juga lembut ya. Softer than beef. Oh.
Kemudian di atas pisang ada mangga, cuman mangga dipotong, nggak ada rasa apa-apa, cuman aroma mangga. Kemudian abis itu sausnya itu saus kelapa, santan, kemudian ada fresh kelapanya, kita hancurkan. Kemudian yang putih-putih itu kita bilangnya kalau di kelapa tart itu ada putih telur, yang biasanya dicampur gula. Iya, iya. Mereng, yang merah-merah terbakar itu adalah gula merah yang kita burn. Jadi komponen rasanya ada yang manis, gurih dari kelapa tart, tetapi ada freshness dari pisangnya dan juga ada aroma asap dari pisangnya. Gimana nih experience enjoy dinner serasa Bali di Line Restaurant hari ini? Pengalaman yang sangat berharga sekali malam ini karena saya baru sadar bahwa masakan-masakan yang disajikan itu mengandung rempah-rempah Indonesia gitu. Ini pengalaman yang berharga dari main course yang disajikan, tidak meninggalkan budaya-budaya Indonesia sendiri, rasa rempah-rempah enak banget, mantep. Unik ya, kita di dinner bareng Chef Ron dan 4 Point ini kita apa ya, ada 4 sensor ya, ada rasa manis, asin, baru apa lagi sih? Asam sama pedih. Nah itu dimainkan semua, jadi kayak wah gitu, experience-nya seru ya. Kan biasanya kan kalau kita makan kan cuma oke asin, ternyata ini unik ya, bisa 4 ingredient kerasa semua. Jadi nggak cuma apa sambelan doang, ternyata Indonesian food itu banyak caranya. Makanan yang kami makan malam ini memang merupakan sesuatu hal yang baru. Secara keseluruhan, makanan itu oke. Memang ada beberapa jenis makanan mungkin yang memang kami kurang suka. Soal rasa, secara keseluruhan oke, no problem, it's good. Overall kayak experience baru sih. Jadi kayak makanan-makanan yang biasanya disajiin itu kayak rasanya beda. Overall sih semua enak sih. Ya dari 1 sampai 10, aku kasih 10 sih.